Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulo bismillah, kato disusun. Kami maulang curito lamo. Niek tahandok lah batahun, kini dikambang nak nyonyato. Kaba lah lamo dimainkan, adai lamo pusako tuo. Kok nyo sumbang, tolong maafkan. Maklumlah kami rang mudo-mudo. Sarumpun jirek di halaman, sama orang rambah kaduonyo. Bayak nan pandai jonan bukan, samo disambah kasadonyo. Tasabui kaba maso daulu, kaba banamo sabai nan alwi. Cerita urang sagalo koto, dendang urang sagalo kampung. Adopun semaso nan bakian, iyo di ranah padang tarok. Banamo tuanku Rajo Babandiang, ayah dek upiak sabai nan alwi. Bapak dek buyong mang kutak alam. Junjuangan dek aciek sadun saribai, tantangan diri sabai nan alwi. Lah gadih gadangnya tu kini menjadi bungo dalam kampung. Acang-acang dalam nagari, limpapeh rumah nan gadang. Pamenan mato patang pagi, paube jariah palarai damam, balam tonggak jajaran bundo. Pautan hati rang mudo-mudo, tasabui diri rajo nan panjang. Menjadi rajo di payo kumbuah. Urang sati kiramai idui, tan niek mempansuntiang diri sabai. Arok ka pusako jotarana, bak udang di balik batu. Tantangan Rajo Babandiang, duo jo rajo nan panjang, sajak barumu 10 tahun. Sampai menjadi pujang matah. Di sinan baru inyo bacarai. Tasuruh datuk kalek maso itu. Mantakan siriah jo carano. Sarato pinang salangkoknya untuk paminang sabai nan alui. Manalah tuanku, Raja Babandiang. Saya bernama Datuk Kalek, ampunkan saya. Saya disuruh Rajo nan panjang membawa sirih dan carano serta pinang selengkapnya. Datuk Kalek, terangkanlah sejelas-jelasnya maksud datang ke sini. Saya datang ke sini untuk meminang Sabai na Alwi karena dia tidak ada paman lagi. Kalau begitu kata Datuk, tunggulah Datuk. Saya musyawarahkan sampai kata mufakat sama ibunya si Sabai. Asalkan dapat kain putih, biarlah lebih kainnya. Asal keinginan kami dikabulkan, biarlah lama kami nantikan. Adok kadiri Rajo Babandiang, painan alun baluahan. Manih nan alun diluluanyo, batang buah inyo nak barundiang. Bule aye dek pambuluh, bule kato de mupakai jo sadun saribai, nan menjadi mandeh dek si Sabai. Manalah adik saya, ibunya Sabai nan Alwi. Ada terpikir dengan saya, inilah tantangan Sabai nan Alwi. Sudah cantik, banyak dilihat orang, kawanannya yang sama besar. Kini dia sekarang sudah gadis, sudah pantas berkeluarga. Bagaimana kita carikan jodohnya? Bagaimana pendapat adik tentang ini?
Apa kelihatan jodohnya sama Tuan? Yang saya lihat cuman Rajonan Panjang yang menjadi raja Payakumbuh. Orang kaya nan pintar. Datuk Kalek sudah datang membawa sirih selengkapnya. Rajonan Panjang, kata Tuan. Iyo, dia kawan saya semasa kecil. Dia orangnya keras hati, keras kemauannya. Istrinya banyak, setiap tempat punya anak. Sekarang anak kita yang dilamarnya yang sama besar dengan cucunya. Biarlah saya tidak punya menantu. Biarlah saya tidak punya menantu kaya. Untuk apa orang tua keladi itu? Kalau begitu kata adik, saya sudah maklum tentang itu. Bicarakanlah kepada Datuk Kalek sebab keinginannya tidak terpenuhi. Bermusyawarahlah dengan baik agar beliau tidak tersinggung. Tolong simpan rahasia ini kalau tahu. Semua orang kampung bilang kita pilih-pilih. Rahasia Tuan saya simpan baik-baik. Kato putih rundiang salasai, putih tak dapat disambung lai. Bulek hatinya sadun saribai, manulak pinangan kadiri sabai. Dek mananti lamo jolambek, tibo garak kadatok kalek. Kandak nan indak kadibari, inyolah cameh di dalam hati. Manalah Datuk Kalek tu anak orang kebun tembakau. Pergi ke Majalayan. Ingin Datuk untuk mengambil. Kenapa bukan pasangan yang sesuai? Dua pantun seiring anak orang kumbang berpindah. Ingin pergi ke kolam putus. Bukannya saya orang pemilih, tetapi tidak ingin cari masalah. Banyak rumput yang rimbun ditebas oleh petani. Mohon ampun beribu ampun, saya tidak ingin ada masalah di sini. Anak orang di Tanjung Alam ingin lewat ke Bukit Api. Datuk menembak dengan sumpitan burung tinggi ke atas langit. Anak orang di Bukit Api, burung terbang ingin lewat. Saya lepas asap hitam, di sana burung saya dapatkan. Anak orang di Pangkalan ingin lewat ke Tanjung Balik. Datuk melepas asap hitam, burung menyelam masuk ke laut. Bagaimana Datuk? Anak orang di Tanjung Balik ingin lewat ke Sungai Landi. Burung menyelam masuk ke laut, saya melepas jala ikan. Di sana burung saya dapatkan. Anak orang di Sungai Andai ingin lewat ke Bengkulu. Datuk melepas jala ikan, burung sembunyi ke Gua Batu. Di sana burung jadinya. Bagaimana Datuk? Anak orang ke Bengkulu ingin lewat ke sungai ini. Burungmu yang sembunyi ke Gua Batu, saya merasa sampai pusing. Di sana burung saya dapatkan. Saya tangkap dan dibawa pulang. Saya ke rumah Rajonan Panjang, baru senang dan lega perasaan saya. Kurang luas telapak tangan, Joniru denai tampuangkan. Biar rambut dibelah 7, saya tak akan takut dengan Rajonan Panjang. Maafkanlah saya, tuanku. Jangan saya diberi hutang dari dunia sampai akhirat. Sekarang begitulah tuanku. Lepaskanlah saya dengan doa agar selamat sampai pulang. Allah bajalan Datuk Kalek, iyo karano 50. Inyo bajalan bagu lambek, kalam nan indak, bapa nyuluh. Ditampuh jalanan panjang, langkah salangkah cameh sadapo. Takana kato Rajonan Panjang, inyo tagamang di pintu koto. Kaba baralih hanyolai, sungguh baralih sinanjuo. Adok kadiri Rajonan Panjang, Rajo kuaso di Payakumbuh. Dimanalah tuanku Rajonan Panjang, yang jika saya suruh dia selalu pergi. Dia ke Tanah Padang, taruh ke rumah Rajo Babandiang, membawa sirih dan carano, serta pinang selengkapnya. Tapi bagaimana cara mengatakannya? Adat sudah saya isi, musyawarah sudah saya keluarkan. Tantangan diambil dari kita, tidak diberi dengan Rajo Babandiang. Pulang maklum pada tuanku.
Tidakkah dia tahu tentang diriku yang bernama Rajonan Panjang yang berkuasa di Payakumbuh? Mustahil kehendakku tidak bisa didapat. Sekarang ini juga, jemputlah kedua pendekar itu. Jemput sekarang. Jangan ditahan-tahan lagi. Berangkat. Ampunkan saya, tuanku. Ampun beribu ampun mendengar panggilan dari tuanku. Jangan kalian mengolok-olok. Maka dari itu pendekar saya panggil. Saya ingin menemui Raja Babandiang. Di sana di ladang. Di sawah yang kecil-kecil. Di tanah lapang berpilin 3. Jika nanti ada kesalahpahaman, kalianlah yang meluruskan. Kalau begitu kata tuanku, kamilah maklum tentang itu. Ya, bak kata orang juga, setiap usaha ada tantangannya. Capek menantang laba, pulang maklum pada tuanku. Belum dilihat, lah nampak itu mbak pendekar. Kaba baralih hanyolai, sungguh baralih sinanjuo, tantangan diri Rajo Babandiang, pai manamui Rajonan Panjang, dijapui molah mangku tak alam, anak kasayangan dek ayahnya, diimbau pulo sabainan alih, buah hati limpo baku ruang. Di manalah ayahku ini? Lihatlah, ayah, layang-layang saya, ekornya panjang menjalar-jalar, dirakit dengan kertas minyak, berdengung-dengung di kepala, pantang kalah di lapangan. Sekarang begitulah ayah, berilah saya izin untuk bermain. Anak kandung Mangku Ta'alam, jika berlayang-layang yang anak sebut lebih dari itu, ayah kasih. Namun walaupun begitu, jagalah diri baik-baik. Pintar-pintarlah bergaul sama teman. Lawan tak usah dicari. Jika ketemu tetap dihadapi. Kalau begitu kata ayah, senang di dalam hati. Anak kandung Sabainan Alwi, kenapa kamu merenung? Apakah kamu sakit atau demam? Jika sakit, biar ayah carikan obat. Jika demam, biar ayah carikan penawar. Alasan Sabe bermenung ialah Sabe bermimpi tadi malam. Ayam kinantan serasalah mati, kerbau besar serasalah hilang, jujung sirih serasa roboh, lumbung padi serasa terbakar. Janganlah anak resah. Bukan mimpi buruk tunak kandung. Pesan baik itu kiranya anak dengarkan. Biar ayah terangkan. Ayam kinantan serasa telah mati. Tanda Mangku Ta'alam dipinang orang. Kerbau besar serasa hilang. Tanda ternak akan berkembang biak. Junjung sirih selasarah roboh. Tanda tunas karokok nak menjadi sirih. Lumbung padi serasa terbakar. Tandanya padi akan menjadi. Airnya surut kata Sabai, berbelok juga kata ayah. Mimpi buruk kata Sabai, baik juga kata ayah. Anak kandung Sabainan Alwi, ayah nak berjalan pergi ke pasar. Pasarnya ramai kata orang. Beri izin ayah oleh anak. Lepaslah ayah pergi berjalan, membeli sirih dan tembakau. Sabai larang tidak terlarang, bak menebas batang kelapa. Dipotong juga tak bisa. Sabai cegah tidak tercegah, bak mencegah air mengalir. Sabai lepas dengan hati yang sedih. Sebelum ayah pergi berjalan, ada baiknya dengarkan pesan ayah. Hidup dengan 4 kata. Kata terbagi 4 perkara. Pertama, kata yang mendaki. Kedua, kata yang mendatar. Ketiga, kata yang menurun. Keempat, kata yang berkelok. Tantangan kata yang mendaki, berkata kepada orang yang tua-tua. Tantangan kata yang mendatar, berkata ke kawan sama besar. Tantangan kata yang menurun, berkata kepada anak-anak. Tantangan kata yang berkelok, tahu diereng dengan gendeang. Jika terbagi kata 4 perkara, sifat anak gadis terbagi 4 juga. Pertama, gadis layang-layang. Kedua, gadis lalat hijau. Ketiga, gadis ayam kinantan. Keempat, gadis berpusaka. Tantangan gadis layang-layang. Anginlah kencang, seberapa lenggak dan juga goyang. Benang habis dak diingat, dak usah dipakai sifat yang kayak gitu. Gadis celako tuh namanya.
Tantangan gadis lalat hijau. Menggatal ke timur, menggatal ke barat. Ke timur tak tahu apa yang mau dijemput. Ke barat tak tahu apa yang mau dibawa. Jangan dipakai sifat begitu. Gadis celaka itu namanya. Tantangan gadis ayam kinantan. Seperti hari sudah siang, lah terbuka pintu kandang, lalu melompat dia keluar. Kukuk berderai-derai. Musang nak menangkap tidak tahu. Tak usah dipakai sifat yang begitu. Tantangan gadis berpusaka. Kerja menyulam dan menjahit. Diam di atas rumah bertingkat. Jika dipanggil ayah langsung datang. Kehilir dipanggilkan ibu. Bepergian tentunya dijemput. Kehilir tentu ada yang dibawa. Itulah sifat yang harus dipakai. Jika nanti ayah tidak pulang, carilah ke ayah ke Payakumbuh. Mintalah keris ke ibu, keris pusaka dan senapan. Keris sakti dan keramat, jejak ditikam mati juga. Kalau begitu, kata ayah, segala pasan dan amanat tidak akan Sabai lupakan. Tinggallah anak di sini, ayah akan pergi. Alah bajalan Rajo Babandiang, manamui rajonan panjang. Iyo di ladang patahunan, disika duduk bapilin tigo. Dek karuah sajak dari hulu, busuk nan sajak dari pangkak. Kawanlah berubah menjadi lawan, sawahlah indak bapa matang. Sadanglah bunta bayang-bayang, sadang langang urang di kampung. Ladang pahaunan jadi galanggang, Rajo Babandiang jo rajonan panjang. Beras 10 dalam kuali, diletakkan dalam lalang. Suruh tuan kembali, kalau tidak dia melayang. Baiklah, tuanku. Di manalah tuanku? Jangan saya tidak hati terburu-buru sekali. Bagus kita duduk dahulu, ganti merokok agak sebatang. Di mana tuanku Raja Babandiang? Tanda tangan minta dari saya. Mengapa ditolak mentah-mentah? Malu saya ke orang banyak. Malu kemana saya sampaikan. Kini sekarang terserah tuanku. Sebaiknya serahkan saja Sabai kepada saya. Tidak tahu dia dengan tuanku. Saya telah tua. Anak orang pula mau melamar. Dia sebenarnya keras hati tuanku. Tidakkah engkau kasihan dengan istrimu yang cantik, yang akan menjadi janda? Anak yang tidak punya bapak lagi. Lebih baik serahkan saja Sabai kepada saya. Langkahkan mayat saya dulu, baru bisa mendapatkan Sabai nan Alwi. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Sumur dikali, air datang. Saya sudah niat nan bak kian, araklah langkah tuanku. Apa mau saya iringin dari sini? Hei pendekar, berdirilah kalian. Hajar dia secepatnya. Alahlah mati Rajo Babandiang, dibunuh rajonan panjang, dipatigokan dek rang pandeka, lawan nan indak saimbang, baralih kabah hanyolai, alih kadiri Sabai nan alwe, hati nan indak kunjung sanang, ayah dinanti di ateh anjongan. Aci Sabai, saat saya sedang
mengambil rumput, saya melihat dari kejauhan, Aci. Rupanya ayah Aci dibunuh oleh 3 orang pendekar. Di sana, Aci, di ladang yang kecil. Wah, Ibu Yung pengambil rumput, coba ulang sekali lagi. Tidak diulang 2 kali, Aci. Merinding bulu kuduk ini dibuatnya. Ayah Aci Sabai di sana sudah terbujur jadi mayat. Air sembunyi, kata Sabai. Bakelok juga, kata ayah. Mimpi buruk, kata Sabai. Bagus juga, kata ayah. Ini malah kejadian. Aye manih bapantai landai, di muaro ikannya jinak. Sabai menangih sansai jo sansai, taibo karano bapak. Rumah gadang 9 ruang, putih duduk ateh sarambi. Alang sakitnya batenggang surang, bak menantang matahari. Indak disangko rigo-rigo, pipik sinanduang makan padi. Indak disangko nan bak nangko, ayah kanduang tak pulang lai. Ibu, ayah dibunuh rajunan panjang. Dipetigakan oleh 3 orang pendekar, lawan yang tidak seimbang. Kini boleh tidak Ibu berikan keris buat saya, keris pusako dari ayah. Sabai nak pergi menuntut balas, Ibu. Berikan Sabai senjata ayah, senjata balansa kata orang, senjata keramat yang ditinggalkan. Oi anakku Sabainan Alwi, janganlah anak pemarah sekali. Janganlah anak pergi ke sana, nanti banyak setan di jalan. Sabai tidak takut hantu ataupun setan. Lautan sudah rasa Sabai turuni, bukit sudah Sabai rasa daki untuk menuntut balas ayah. Oh ya adik kandung Mangkuta Alam, ayahlah mati dibunuh orang, dikeroyok orang pandeka, mati dibunuh rajunan panjang. Marilah kita melihat mayat ayah, serta menuntut balas dia. Sedangkan memegang keris saja saya tak tahu, apalagi menikamnya. Oi, sangat penakut dirimu. Lebih baik ganti saja pakaianmu dengan baju kurungku. Gantikan kerjaan saya olehmu. Masak nasi, memasak gulai, menjuput air, membelah kayu. Biar saya yang pergi berperang. Bukannya saya takut mandi, saya takut basah mandi ke sungai. Bukannya saya takut mati, saya takut patah-patah. Saya dalam bertunangan. Namun jika memang seperti itu, marilah kita pergi ke sana. Allah bajalan Sabainan Alu, karih jo badia di ganggamanyo, nak batamu jo rajonan panjang. Manuntuik baleh ayahnya, dek lamo lambek di jalan, lah ditampuah korong jo kampuang. Inyo batamu jo rajonan panjang, disiko utang diselesaikan. Tantangan rajonan panjang, mancaliak Sabai dari jauh. Hatinya gadang pangana ilang, cinto bak raso kamambun. Manolah tuanku rajunan panjang, lelah pula saya mencari. Rupanya kita berjumpa di sini. Luruslah jalan ke Bukit Putus, jalannya orang ke Malaka. Kasih adik tidak akan putus, akan kuharap selamanya. Nak 2 pantun seiring, ayam kuri lambaian taduang. Ekor menjalar masuk padi, ambil tempurung beri makan, dalam daerah 5 kaum. Adik seorang yang ada di hati, yang lain boleh saya haramkan. Jangan disabit padi 1000, jika disabit lukalah kaki. Saya melihat dalam 1000, tuan seorang yang ada di hati. Namun walaupun begitu, tuan yang pandai manis di mulut, pandai menggunting dalam lipatan, pandai menusuk kawan seiring. 1 orang dikeroyok sampai terbunuh ayah saya. Bukan saya yang membunuh ayah adik, dianya saja yang sudah sampai ajalnya. Jika benar mati ayah adik, rajonan panjanglah yang akan menjadi gantinya. Dat dibalas membalas, hutang nyawa bayar dengan nyawa, hutang emas bayar dengan emas, hutang budi bayar dengan budi. Benar sekali kata adik. Tapi walaupun begitu, kau anak gadis muda yang mentah. Orang keramat banyak di dunia. Mentang-mentang aku perempuan, mentang-mentang tulang saya lemah, tak takut saya hidup dan mati sebelum menuntut balas ayah.
Sungguh keras hati engkau. Sedangkan ayah kau orang yang sakti, mati di dalam tanganku sendiri. Kok kau mau menuntut balas? Nantikan saja dengan balasanku. Pandai sekali Tuan menembak, lurus seperti merentangkan tali. Lah kena pula cincin di jari manis. Cincin putus, jari tak luka. Cincin 9 putus 1, yang 4 tinggal di atas, yang 4 jatuh ke bawah. Jika putus, dengan apa saya sambung? Oi, Tuan sakti kata orang. Jika dibunuh Sabai ini, Tuan juga yang akan kehilangan. Janganlah tuanku marah sekali. Sebaiknya marilah kita ke rumah Gadang. Jika begitu kata adik, senang diperhatikan. Mari kita berjalan lagi. Oi, rajunan panjang, si Geneng anak orang Padang, berbaju kesumbu halus, jantan yang digendeng di tengah padang. Tahanlah tembak Sabai nan Alui. Banda orang kami bandakan, banda nak orang anam koto, kaba orang kami kabakan, kok salah kami ndak sato, nak ulam pucuk menjulai, nak aye pincuran tabiang, caritolah habis dalam randai, molah kita babalik pulang.